dan beliau juga pernah mengikuti beberapa organisasi yaitu PUI, Persatuan Umat Islam. Beliau sebagai Ketua Biro Dakwah dan beliau juga sebagai wakil dari Ketua Forum Silaturahmi Takmil Masjid Musola Indonesia, dan juga dari organisasi IMMAN, Ikatan Mubalik-Mubalighah Nusantara. Nah, nanti kita akan mendengarkan banyak sekali pengalaman beliau ya, yang insya Allah akan kita dengarkan. Selamat datang Ustadz dalam kajian rutin semester genap yang diadakan oleh komite ya, dengan tema meningkatkan self awareness dengan berpedoman kepada Al-Quran. Jadi singkatnya, teman-teman atau ayah bunda pernah mendengarkan self awareness? Self awareness ya. Kalau secara umumnya self awareness itu adalah kesadaran diri ya, kesadaran diri. Mungkin nanti Ustadz akan menyampaikan yang sesuai dengan di dalam Al-Quran ya. Kalau self awareness kita kayak sadar diri gitu ya. Kalau dalam Al-Quran tuh ma'rifatun nafs ya, mengenal diri sendiri. Baik, akan lebih jelasnya akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Fadlullah MA. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak jawab salam saya doai kalau yang kompak menjawab salam saya dengan baik dan sempurna dapat hadiah handphone. Ibu mau hadiah handphone? Ibu mau hadiah handphone? Cius handphonenya Ibu Sylvia. Pohon salam tumbuh di sawah, pohon kompak cakepnya. Pohon salam tumbuh di sawah, jatuh ke kali di Gorogaji. Saya doain kalau yang kompak jawab salam saya, insya Allah yang hadir di sini bisa pergi haji. Ya Rabban, pohon salam tumbuh di sawah, diambil sama Bang Yogi. Saya doain ibu-ibu kalau yang gak kompak jawab salam saya bubar dari sini, suaminya kawin lagi. Pohon salam tumbuh di sawah, tanamnya di kampus UNAS. Saya doain kalau yang kompak jawab salam saya, insya Allah semuanya hutangnya pada lunas. Amin. Yang aminnya kencang kelihatan hutangnya baik. Sampai Idul Fitri juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ba'dimanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fadilatul mukarrabin, para alim ulama, para asatidz, para hujjaj, wabil khusus yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan, Ketua Yayasan
Sekolah Miftahul Ulum yang mulia, yang tercinta Ayanda Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Mata'allah fituli hayati. Kita doakan semoga beliau Allah tambahkan kesehatannya, amin. Allah tambahkan umurnya, Allah tambahkan duitnya, dan Allah tambahkan bininya. Ya, Assalamualaikum. Sama-sama kita hormati, yang kita muliakan. Wabil khusus wasilah beliau saya hadir di sini, yang mulia Al-Mukarramah Ibu Haja Silvia Kristiani, betul, ketua selaku ketua komite sekolah Miftahul Ulum. Kita doakan semoga beliau Allah sehatkan badannya, amin. Allah berkahi hidupnya, Allah kabulkan segala hajatnya, Allah panjangkan umurnya, Allah panjangkan umurnya, panjang banget. Yang lain udah pada mati, dia belum. Dia main WA-WA sendirian. Sehat ya Ibu Silvi, dan juga segenap seluruh pada guru-guru staf Miftahul Ulum. Mohon maaf lahir batin, saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Insya Allah semua mendapatkan kemuliaan Allah Subhanahu, dan juga calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni bidadari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal. Mohon maaf lahir batin, saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Insya Allah semua mendapatkan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga moderator kita ini yang cantik, yakni Ustazah Junia Nurjannah. Wah, ini masuk surga pada depan dia deh, sama handphone-handphonenya. Amin ya rabbal. Sehat Ustazah, alhamdulillah. Ustaz Sodri mana Ustaz Sodri? Di belakang dia. Nah, ini MC ganteng banget nih. Asyafiyah Pondok Pesantren. Cakep dong Bu. Kita pantunin buat MC. Asyafiyah Pondok Pesantren. Banyak santri jalan-jalan. Emang tampang dia nggak begitu keren. Banyak janda ngantri mau kenalan. Ini Ustadz siapa nih namanya? Ustadz bilang pantun buat Ustadz Gunawan. Kancil bukan sembarang kancil. Kalau ditangkap dia lompat-lompat. Biar kata Ustadz Gunawan orang yang kecil, jangan-jangan bininya udah mau empat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala yang indah penuh dengan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita begitu banyak kenikmatan sehingga kita semua bisa berkumpul untuk hadir dalam rangka kajian semester genap meningkatkan self awareness dengan berpedoman pada Al-Quran bersama Ustadz mana orangnya? Ya, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpul dan hadirnya kita semua di sini mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat yang Allah berikan kepada kita ialah amanah. Apa Bu? Amanah. Nikmat yang Allah berikan kepada kita ialah amanah. Amanah ini nanti akan kembali kepada Allah, akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu. Sebelum nikmat amanah ini nanti akan kembali kepada Allah, di sisa nikmat umur yang hari ini Allah titipkan, yang Allah amanahkan kepada kita, kita dekatkan diri kita kepada Allah dengan cara apa? Assalamualaikum. Ini ngantuk lapar.
Halo. Assalamualaikum. Sampai di mana tadi? Siapa yang bilang lapar? Mana orang? Amanah nanti akan kembali kepada Allah. Namun sebelum kita kembali kepada Allah, di sisa nikmat umur yang hari ini Allah titipkan, yang Allah amarkan kepada kita, tentunya dengan wasilah wa inna likulli syai'in sababa. Semua itu ada asbab dan akibat. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah. Hai orang-orang yang beriman kepada Allah, yang takut kepada Allah, ittaqullah haitsu kuntum, takwa kepada Allah. Takwa bukan takut bini tua, Pak Kiai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ceramah kalau lapar begini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah. Hai orang-orang yang beriman kepada Allah, kalian bertakwa, carilah wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lapar gua. Dengan cara apa? Wasilah tersebut itu dengan bekal yang disebut adalah faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Rabbul Jalaluhu, maka lakukanlah aktivitas kegiatan rutinitas amal-amal soleh. Dengan amal soleh itulah nanti kita akan berjumpa dengan Allah. Dengan cara apa amal tersebut? Selagi kita masih hidup ada di dunia ini, masih ada kesempatan. Kata Al-Quran, kalam Allah apa? Ilal ladzina amanu wa amilus solihati, ilal ladzina amanu wa amilus solihati falahum. Itu tugas kita di dunia, mencari amal bekal soleh supaya kita berjumpa dengan Allah yang disebut ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Faham aja biar cepat. Apa di Al-Quran supaya kita sadar. Makanya konsep wadas ini sangat penting supaya kita sadar kembali kepada Allah dengan jiwa yang tenang. Mobil dibawa nggak ke kuburan? Duit dibawa nggak ke dalam kuburan? Kalau doa yang dibuat di dalam kuburan. Perhiasan yang saat ini ibu pakai, gelang, anting, dibawa ke dalam Al-Quran? Nggak dibawa, betul Pak Kiai? Nggak dibawa dalam Al-Quran. Yang dibawa nggak dibawa dalam kuburan. Yang dibawa dalam kuburan bertemu dengan Allah dengan jiwa yang tenang. Biar kita sadar siapa diri kita, kembali kepada Allah dengan jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang adalah dengan bekal yang terbaik, yaitu mempersiapkan dirinya dengan bekal yang terbaik, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca Al-Quran, tuh wasilah baca Al-Quran. Tadi korek kita Ustaz Sotin bacakan cakep suaranya. Yang model kayak begitu kalau belum mati jadi kuburin. Kok suaranya bagus banget. Disinggung tadi kita apa yang dalam Al-Quran nih Ibu Sylvia. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Supaya kita nanti berjumpa pulang kepada Allah, bakal sering muhasabah diri. Itu yang Al-Quran sampaikan kepada kita, bahwasanya kita akan kembali kepada Allah. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi. Sering kita lihat hidayah dari Allah melewati toa-toa masjid, musola. Kalimat orang yang meninggal pergi menghadap Allah ke rahmatullah. Apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah saudara yang bernama Ustadz Sodri. Aku cek kalau Pak. Udah usah pikirin. Assalamualaikum. Siapa yang bilang akan kembali kepada Allah?
alladzina idza asabatuhum musibah qalu, orang yang beriman berkata, sesungguhnya kami ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Itu konsep orang yang beriman, dia sadar dia akan kembali kepada Allah. Makanya Quran bukan hanya sekedar dibaca, tapi amalkan isi pedoman ayat suci Al-Quran. Karena Al-Quran adalah peringatan yang nyata, bukan dongeng semata. Semua lihat orang-orang yang sudah mendahului kita. Siapa orang-orang yang meninggal saat ini? Teriak-teriak. Dengar nggak kita? Assalamualaikum. Yang pura-pura budak. Assalamualaikum. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas. Ya ya Allah, ya Allah Tuhanku, seandainya Engkau berikan 1 menit, 2 menit kami hidup ya Allah. Semua berteriak-teriak minta kepada Allah agar dikembalikan hidupnya. Dia beristighfar, bertobat kepada Allah. Dia menjadi orang-orang soleh dan ahli sedekah. Itu diinginkan kepada Allah. Sayang 1000 kali sayang, 1.000.000 kali sayang, mereka mustahil terputus amalnya dan mustahil tidak akan bisa hidup kembali dalam dunia ini. Betul? Assalamualaikum. Ceramah lapar begini. Faham? Faham? Faham aja biar cepat. Saya minum dulu ya Bu ya. Ibu Silvi sehat? Kliniknya di mana Bu? Lubang buaya. Saya ceramah kalau di lubang buaya nggak mau saya. Di lubang buaya jadi makan saya. Saya juga kalau dipanggil ceramah di Balikpapan nggak mau saya. Saya juga kalau ceramah di Ustadz di Kalimalang nggak mau saya. Mau ke Kalideres nggak mau. Iya benar, benar, nggak bohong. Assalamualaikum. 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 Masih semangat? Insya. Artinya kesadaran diri itu penting. Dengan jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang adalah orang yang selalu ikhlas akhlisu a'malkum billah. Semata-mata dia sadar kegiatan aktivitas apapun dia nyatakan niatnya untuk Allah, mencari keridhaan Allah Subhanahu. Dia sadar diri. Quran yang bilang, artinya introspeksi itu penting. Jangan diri merasa paling benar. Apa di Al-Quran kita ikuti. Benar. Kata Quran jangan gibah. Dia gibah ngomongin orang. Kata Quran jangan fitnah. Difitnah saudaranya. Padahal Quran dia rajin membaca Al-Quran, tapi dalam kehidupannya tidak ada Al-Quran dalam hati dan imannya. Na'udzubillah. Baca Quran bukan sekedar baca saja, akan tapi mengamalkan, implementasikan kehidupan sehari-hari supaya kita punya jiwa yang tenang, jiwa yang tenang, ada jiwa yang tawadu, rendah hati. Tawadu bagi saya tahu warna duit. Tawadu itu adalah rendah hati, sadar diri, dia akan kembali kepada Allah. Kalau orang yang mengamal Al-Quran, konsepnya Al-Quran, hidupnya berpedoman dengan Al-Quran, ya pasti ketika langkahkan kakinya pasti dengan bijak dan hati-hati. Betul? Karena dia sudah mengamalkan Al-Quran, sehingga Quran diamalkan, dia sadar pada dirinya, dia cinta kepada lakinya, dia cinta kepada suaminya. Lalu diamalkan hadisnya, al-imam ru'ati matat wa zawju al-ahrodin dakhulatil jannah. Perempuan, istri, dia taat, ikhlas, sabar melayani suaminya, meskipun suaminya jarang pulang. Ada suami jarang pulang. Ada suami di sini tukang mancing. Mana orangnya? Mana orang tadi bilang saya. Masya. Ini selama bicara kayak pelawak saya. Saya boleh TV begitu kok. Saya isi program TV banyak, alhamdulillah. Tapi itulah saya nggak mau di situ.
masuk TV kagak bisa. Ya masuk TV kagak bisa Bu. Masuk TV. Apa Bu? Banyak. Harus saling membaca. Artinya bacalah Al-Quran. Supaya kehidupan kita lulus. Hudan lil muttaqin. Lulus. Diberikan orang-orang yang bertakwa. Takwa ittaqillah haitsu ma kunta. Dia bertakwa kepada Allah dimanapun dia berada. Wa khuliqna bi hasan. Ketika dia Al-Quran di dadanya, otomatis rendah hati, menghargai, menghormati satu sama lain. Betul. Ada orang yang habis baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Enak Bu? Enakan mana suara saya Musa Sodri? Alhamdulillah. Enakan dia saya pulang. Assalamualaikum. Ketika dia resepi Al-Quran, dia hayati Al-Quran siang dan malam. Saya ngajarin anak-anak saya sebelum tidur. Nah, minimal kamu 5 ayat kamu baca Al-Quran, kamu artikan, kamu fahami, kamu hayati, kamu resepi. Kebawa tidur, insya Allah kamu akan dijaga sama Allah. Hafizullah. Di kita akan dijaga sama Allah. Orang yang baca Quran, orang yang baca Quran, dia selalu diam. Dia bukan berarti dia ini ya nggak ada isinya. Diam itu berarti mengamalkan Al-Quran, pedoman Quran di dadanya. Sehingga kalimat-kalimat yang dilontarkan, dia jaga hati perasaan dari teman-temannya karena sudah mengamalkan Al-Quran. Apa terpampang cover Al-Quran itu bacaan Al-Quranul Quran yang mulia. Otomatis orang yang membaca Al-Quran ustazah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari itu turun rahmat Allah, turun ampunan Allah. Allah terima taubatnya, bukan hanya sedang taubatnya. Ketika dia pahami Al-Quran, Allah bilang jangan gedek sama tetangganya, dia nggak gedek. Assalamualaikum. Lapar gua. Allah bilang dalam Al-Quran jangan lu fitnah saudaramu, dia fitnah. Alhamdulillah setelah baca Quran dia sadar dia kata fitnah saudaranya. Dia paham konteks bermasyarakat, bersosialisasi, berinteraksi, beradaptasi. Quran selalu ada dalam dadanya. Orang yang selalu baca Quran terpancar akhlaknya. Akhlak saja coba. Akhlaknya. Ya Bu Sylvie, alhamdulillah dia kalau di jalan dia pulang nggak teraga-raga, mau cari sepatu anaknya mau berangkat sekolah dirapikan terlebih dahulu karena waktu buat dia adalah berharga. Ketika waktu berjumpa dengan anak berdialog yang baik-baik. Lego, Bu Dini Aida. Lego. Jadi saya sama anak saya kalau mau tidur, nah biasakan 5 ayat baca Al-Quran. Dia resepi, kamu hayati, lalu kamu amalkan apa yang ada, kata-kata yang Allah firmankan, yang Allah nyatakan dalam Allah, lalu kamu pahami. Alhamdulillah. Makanya kalau ada tamu tanya murid saya Bu, dia nggak pernah memang depannya ada tamu ini. Yang ada seperti begini. Saya mengajarkan rendahkan pundakmu nak setiap ketemu siapapun. Makanya tadi saya nggak berani ada Pak Kiai, minta izin dulu Pak Kiai. Saya dibawa dulu, nggak begitu. Anak saya ajarkan apa nih Al-Quran, konsep Al-Quran kita aplikasikan sehingga kita selamat bahagia dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Dia kalau lihat anak saya begini, sampai sono. Mengajarkan bagaimana menghargai, menghormati satu sama. Kan akhlak itu adalah yang paling utama rumah tangga kita, betul? Hampir lagi ibu ini. Ibu maunya aja enak banget aja deh. Isinya apa sih isinya? Mereka saya ceramah dari saya perhatiin. Saya ceramah ke saya begini. Gue dari tadi di sini belum nyicipin apa. Jadi alhamdulillah ibu yang pucat ya, istri saya Bu
Ini tadi bicara dulu ya. Ini apa yang terkonsep dalam Al-Quran Ustazah, kita aplikasikan. Bagaimana kita mendidik anak supaya menghargai, menghormati orang lain. Ketika kamu datang di ruang kita diajarkan Assalamualaikum warahmatullahi. Yang pertama cium tangan. Terus apa namanya, tamu-tamu cium tangan bukan di mana Bu? Coba cium nak hirup meskipun kamu ambil tukang mancing. Iya saja, ada keberkahan terhadap manusia, ada energi ya Ibu Sylvia, karena ketika orang datang ke rumah kita itu memancarkan energi yang baik. Siapa tuh dengan wasilah orang-orang yang bertamu dengan Allah hadirkan, karena Allah dia bertamu ke rumah kita itu memulangkan balak-balak 73 kali jengking keluar. Ada monyet di rumah. Soalnya kata Ibu Sylvie tadi saya dengar waktu dia buka dima, burung sama kucing disebut-sebut. Ada Bu, kucing burung. Ternyata ada benar. Jangan sampai di sini pakaian beliau ingat burung. Bu, assalamualaikum. Nah, udah saya ajarkan cium tangan, semua atu-atu, supaya tamu ini adalah membawa energi yang positif. Kalau orang jahat ke rumah kita cium, energi negatif dia nih yang datang disedot, ditarik oleh siapa? Energi yang baik. Dan orang yang hadir bertamu di rumah kita, siapa tuh dengan wasilah wa inna likulli syai'in sababa, pasti ada asbab dan akibat doa kita yang tadi nyangsang. Kata orang tahu nyangsang, itu tahu nyangsang main layangan apa itu? Nyangsang nyangkut. Orang Betawi, orang Betawi Ciganjur. Siapa tahu kita nyangsang, mungkin habis fitnah orang, habis gibahin orang, habis jelek-jelekin orang, kita berdoa kepada Allah, nyangkut. Tiba-tiba tamu datang, assalamualaikum, salamnya aja sudah membawa keselamatan buat kamu punya rumah. Amin. Warahmatullah, kasih sayang, ada hati yang saling mencintai, saling menyayangi, itu Islam mengajarkan. Wabarakatuh, dan dia datang mengucapkan salam, ada keberkahan, didoain oleh tamu. Nah, ketika dia duduk saja, yang tadinya doa kita habis ngomongin orang, fitnah orang, hibah orang, yang kagak sam, dengan wasilah kamu tersebut, insya Allah doa kita dikabul Allah Subhanahu. Inilah konsep Al-Quran supaya kita sadar yang bertema self awareness, sadarkan diri. Makanya saya punya lagu, Ibu lihat nih, ya Ustaz, udah waktunya ya? Udah bilang lagi 5 menit. Kasih kode dong begini gitu. Saya punya lagu dari Uspat Official. Kenapa saya menciptakan lagu sadarkan diri? Gimana lagunya saya lupa. Izin Bu ya, Ibu silakan kalau pengen dengar lagu saya itu sadar insyaallah, karena banyak anak muda. Izin Bu saja ya. Start promosi. Jadi Ibu ketik Uspat Official. Iya. Jadi lagu ini saya ciptakan supaya kita sadar Bunda. Assalamualaikum. Supaya kita sadar, supaya kita dikasih hidayah sama Allah, ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu saya bikin lagu ini meskipun saya dikategorikan ustadz yang setiap hari pakai peci, pakai surban, belum tentu. Ketik Uspat Official. Sering dengerin Keluar Air Mata kita. Keluar Air Mata Ustaz. Waduh, paketan saya habis. Pasang mesinnya habis ya. Judulnya sadarkan diri, sesuai tema hari ini. Pagi ini kajian adalah self awareness, sadarkan diri.
pas nih Bunda Sylvia nih, pas banget saya dikasih tema. Alhamdulillah, ya lagu ini menciptakan biar kata saya Ustaz, dikategorikan orang yang paling benar nih, orang yang benar maaf. Pakai sorban, pakai peci, pakai baju gaungnya, sholat, belum tentu kalau hatinya satu sama sekali dengki. Makanya kedengkian kita yang ada di hati kita, nggak suka sama orang lain, doain yang baik, baik, biar kita sadar diri. Pentingnya sadar itu penting. Apakah pantas kita melakukan kepada saudara kita padahal dia adalah makhluk ciptaan Allah? Laqad karamna bani Adam. Saja umur berapa? Enggak, saya mau campurin orang Cianjur. Assalamualaikum. Assalamualaikum. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalian belum dianggap beriman di hadapan Allah. Kalian belum dianggap beriman kepada Allah. Sebelum saudara-saudara kita, siapapun muslim muslimah, maka cintai seperti kita mencintai diri kita sendiri. Kalau masih ada dengki, katakan dia nanti kita sum'ah, sombong, sama saudara kagak nekor, sama tangga kagak nyapa, sama tangga sampai musuhan, jangan sama saudara sekandung kagak menekor. Karena perbedaan pendapat berarti dia paling benar, saudara yang salah berarti sombong, pada sholat tiap hari, baca Quran tiap hari, sedekah tiap hari. Tidak ada yang namanya cinta dan kasih sayang. Itu kata Allah belum dianggap iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah min. Ada qalbun marid. Apa qalbun marid itu, Bu? Assalamualaikum. Qalbun marid itu adalah qalbu yang penyakit, dirinya paling benar, sum'ah, takabur, sombong satu sama lain. Gua punya mobil Fortuner. Mobil yang paling bagus apa, Bu Silvi? Di rumah bukannya punya apa namanya? Apa Ferrari. Sombong. Masuk ke komplek kagak buka jendela mobil. Ada modal ibu kayak begitu. Mana orangnya? Dibilang ada. Bis makan kenyang dibilang ada. Ada. Iya, kalau masuk komplek buka jendela itu akhlak Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasul uswatun hasanah. Sungguh telah ada di Rasulullah. Siapa yang bilang? Allah lewat apa? Al-Quran, kalam-kalamnya. Amalin sama orang akhlak harus baik tadi. Jangan sampai qalbun marid, hati yang penyakit, dengki, merasa paling benar, egois, paling benar dirinya. Orang lain misalnya ketika diduga minta pendapat, yang begitu, Bu, nggak boleh mengatakan pembicaraan orang lain. Haram itu. Berarti tidak menghormati satu sama Rasulullah. Ketika sahabat-sahabatnya dia bertanya kepada Rasulullah, ada patahin tuh pertanyaannya, kata Rasulullah diam. Rasulullah diam tahu. Terus biar dia bicara pendapat, masukan, arahan, nasihat. Berarti kita mengatakan orang kita merasa paling benar dan suka menyimpulkan sesuatu yang belum tentu dia pahami, dia mengerti. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa yang bilang? Allah. Lewat apa? Quran dibaca dengan artinya difahami supaya sadar. Oh ya, nggak boleh sombong. Orang senyum. Saya ngajar sama istri saya, ketemu siapapun senyum. Coba begini, Bu. Enak gak dia? Ya, coba begini. Dia ada musyawarah mengaku kuat. Kita sudah semua. Padahal lagi mau doain kita sadar hati udah unsur, nggak boleh kayak begitu. Ya Allah, ya Rabb, padahal habis sholat, habis baca Quran, habis berdoa, kenapa hatinya masih penyakit qalbun marid? Bahaya orang seperti ini. Celaka kata Rasulullah seperti ini karena akhlak rusak, hatinya penuh dengan kedengkian. Na'udzub, kita bilang jadikan qalbun salim, hati yang selamat, selalu cinta satu sama lain, kagak sombong. Orang sama belajar untuk tersenyum dengan sabar ikhlas di hati, berbicara ya Allah sehatkan saudaraku ini, ya Allah kabul segala hajatnya, ya Allah, ya Allah dia punya penyakit, angkat penyakitnya, tersenyum ibu. Coba
Oh ya kan? Saya nyanyi kalau saya senyum. Setiap manusia punya rasa cinta, mesti dijaga kesuciannya. Namun ada kala insan tak berdaya saat dusta membimbing bertaka. Hatimu tepat dari kejahatan, Tuhanku merestui itu. Dijadikan engkau bidang surga. Kalau sudah menjadi surga, insya Allah dirundang surga Allah Subhanahu Wa Taala dan berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah cukup Ustazah? 40 menit ada? Ya, masih banyak supaya saya diundang lagi di sini. Jadi kesimpulannya adalah yang Allah bilang jangan jadi qalbun marid, jangan jadi qalbun mayit, jadilah qalbun salim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Hati kita jangan rugi, jangan sumpah, jangan takabur, jangan sombong. Hormati, hargai, jadikan waqfid janahaka lil mu'min, rendah hati, insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Itu saja Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah tidak terasa ya materi ini sudah selesai ya. Terasa sangat singkat gitu ya. Alhamdulillah penyampaian beliau tentang apa kesadaran diri tadi ya. Silakan. Baik, bisa disimpulkan bahwa kesadaran diri itu adalah bagaimana kita bisa mengenal diri kita sendiri, bagaimana kita bisa mengamalkan isi-isi dari Al-Quran, menjadi jiwa yang tenang, ya, ikhlas menerima semua takdir Allah, dan juga dihindari dari qalbun marid, ya, penyakit-penyakit hati, egois, dengki, sombong, ya, merasa paling benar, dan kita hiasi diri dengan qalbun salim, hati yang baik, hati yang tenang. Baik, kita buka sesi tanya jawab ya Ayah Bunda, silakan nanti penanya terbaik kita pilih ya. Ada door prize bukan? Ada hadiah ya. Oke baik, kita buka sesi tanya jawab, silakan dari Bunda-bunda. Tanya. Ada yang bisa ditanyakan, boleh. Mungkin lagi ada masalah nih sama teman saya. Waduh, saya lagi kebaikan nih sama teman saya, apa saya penyakit hati ya? Oh, oke, ada. Silakan Bunda. Boleh maju atau nggak pakai mic? Maju Bunda, boleh? Silakan Bunda. Gunanya nggak ngadep sini. Bagus pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya dari bundanya Najah kelas 4D. Saya bertanya Pak Ustadz, kita benar-benar dilarang banget sama yang namanya gibah ya Pak Ustadz ya. Kategorinya gibah itu sebenarnya apa ya Pak Ustadz ya? Kalau misalkan yang kayak tadi Pak Ustadz bilang, saya lagi kesel sama si B, saya cerita ke si A, itu gibah apa curhat Pak? Kalau gibah, ya pasti nanti curhat saya bilang, iya saya sebel dia suka sombong misalkan gitu. Tapi emang kenyataannya gitu. Sombong lagi, sombong enggak? Sama satu lagi boleh nggak Pak Ustadz? Supaya kita istiqomah dalam membaca Quran terus gitu. Namanya ibu-ibu kan, alhamdulillah besokan belum selesai. Karena dulu ini belum selesai, ada aja ketunda gitu. Supaya kita menguatkan iman dan hati kita. Pokoknya baca Quran nomor 1 itu boleh, gimana caranya Pak Ustadz? Ya terima kasih, mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum
Dari Bunda saya tadi sudah pertanyaannya langsung dijawab saja. Mau ada lagi yang mau bertanya ya Bunda? Oh ya, kita kumpulkan dulu pertanyaannya ya. Silakan Bunda. Bunda Lala ya. Bertanya Pak, tapi sangat curhat ya Pak ya. Saya mau jawab curhat berarti juga bukan kayaknya. Gini Pak, bagaimana untuk tadi dengan untuk bersikap terhadap teman, kita mungkin untuk akhlak ini berarti yang lebih usia lebih tua. Teman kita ini mungkin usianya agak sedikit jauh lebih muda. Tapi bukan berarti kita itu harus berani berbagi dengan. Cuman terkadang ada hal yang mungkin kurang sopan terhadap kita. Apakah kita perlu untuk langsung menegur atau untuk sabar diri itu gimana ya kita? Untuk terhadap teman yang mungkin jauh usia lebih tua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi Bunda? Silakan. Isi hati semua bunda-bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting saya Hijrah. Saya sebenarnya Ustaz atau Ustaz? Jadi saya ada dua pertanyaan Ustaz. Tapi sebelumnya saya cerita dulu boleh ya? Ini kisahnya atau Ustaz? Jadi suatu hari saya jalan ketemu bapak-bapak, jadi artinya gitu, istri bini orang ketemu sama suami orang. Nah, jalan ketemu, terus sama-sama tersenyum kan ya? Nah, soal bicara akhlak itu termasuk bagian akhlak yang baik apa enggak Pak? Karena saya setelah itu diceritain di belakang. Karena keramahan sama saya nggak tahu. Karena menurut saya ya tetangga kebetulan lawan jenis senyum gitu. Nah, itu dia bilang bukan akhlak yang baik. Satu. Yang kedua bahwa selama ini kalau saya lihat anak-anak sekolah dijaga dengan pelajaran khusus nih postanya. Padahal saya tahu banget bahwa akhlaknya agak minim. Ya saya bilang ya anak saya tuh kurang apa ya gimana ya mungkin gimana ya. Saya kurang begini. Tapi menurut Ustaz mana yang terbaik kita geber anak kita untuk belajar sungguh-sungguh dulu atau kita ajarin dia akhlak dulu. Kan setiap saya ajarin anak saya selalu kena ngomel. Nanti belum waktunya. Jadi kita kembali ke hal dan manfaat menurut Ustaz. Kasih Terima kasih Bunda Alfi. Siapa lagi? Boleh? Ada lagi? Atau kita jawab dulu ya pertanyaannya juga ya. Baik, pertanyaan pertama tadi dari Bunda Naja Patri ya. Pertama, kategori gibah itu seperti apa sih Ustadz? Dari kita kesel sama si B, cerita sama si A gitu ya. Terus bagaimana cara meningkatkan keistiqomahan kita dalam membaca Al-Quran, yang mana kita sudah dihadapi dengan kesibukan dan kepadatan sebagai sebagai orang tua ya, apalagi sebagai ibu ya. Itu dulu ya Ustadz ya. Oke, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Gibah itu terbagi dua, Bu. Gibah bicarain orang dengan akhlak yang baik itu pahala buat kita. Amin. Ibu rumah Bu Silvi baik banget ya, kemarin dia lagi megang duit tuh, lagi hitung duit orang lewat dikasih. Ibu Silvi mana? Itu tetangga kita. Wih, baik banget. Gibah nggak tuh? Gibah nggak? Gibah. Ibu Silvi lagi ngitung duit nih. Ucap lu yang orang lewat dikasih. Ya orang lewat dikasih. Ya kalau nggak dikasih diomelin Bu Silvi. Itu gibah bukan? Tapi karena baiknya dia akhirnya menjadi energi buat siapapun
Nah, aku menjadi contoh. Ketika digibah yang baik, hasilnya menjadi energi yang baik. Energi yang baik akhirnya jadi duit. Jadi doa. Jadi doa, ya Allah, ngomongin yang baik aja itu jadi energi doa. Yang penyakit yang kena pada dirinya karena gibahnya kebaikan, pada akhirnya yang sakit yang dirasakan oleh Ibu Silvi diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ada energi kebaikan yang positif dan pada akhirnya menjadi sembuh. Assalamualaikum. Faham? Seringin orang ngomongin orang yang baik-baik, yang bagus. Yang ngomonginnya nggak baik, gibah dalam keburukan. Ketika digibahin orang yang buruk, isi neraka itu pintunya terbuka, bahkan menggebu-gebu yang disebut adalah api neraka berbicara kepada Allah, ya Allah, hari ini aku adalah neraka. Ketika dia gibah, fitnah dan seterusnya, jadi keburukan, padahal belum tentu orang itu seperti itu. Belum tentu orang-orang seperti orang itu gibah bukan? Apa pintu neraka? Apa Islam surga berdialog kepada ya Allah, masukkan si penggibah ini ke dalam aku. Tapi kata surga al-jannatu mustaqatun min arba'atin nafar. Surga rindu cinta terhadap 4 golongan. Assalamualaikum. Cinta surga, cinta rindu kepada 4 golongan. Yang pertama adalah talim Quran, orang baca Quran. Maka seringlah baca Quran setiap kita lagi nyetir mobil, lagi bawa mobil berat, lagi nyetir. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqan ladzina taqaw rabbahum ilal jannati. Nah, ada tetangganya yang sering ngerumpi dia, Ustaz. Sering gibah dia. Tetangga tetap Ibu Silvi nyetir aja. Terus dia sambil baca Al-Quran sampai dia malu. Nah, ketika orang yang sering gibah, Assalamualaikum, itu sampai nerakanya Allah berbicara kepada bicara kepada Allah. Apa disampaikan neraka? Ya Allah, cabut dia, nyawanya dimasukkan ke dalam aku, ya Allah. Nerakanya lihat kemari. Kalau surga beda, al-jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafadil Quran wa hafiz lisan. Yang kedua adalah orang yang menjaga lidahnya. Apakah itu baik? Kalau gibahnya baik, alhamdulillah, pahala buat dia kita omongin. Tapi kalau gibah keburukan, belum tentu dia melakukan seperti itu udah gibahnya. Itu bala musibah yang kita dapatkan. Paham? Kategori ada 2, gibah yang baik dan gibah yang baik. Ada gibah yang sakit, ada gibah yang sembuh. Ada gibah yang pahala, ada gibah yang menjadi doa. Sebelum dosa tadi. Iya benar, dosa. Kasih ke 100.000. Yang kedua tadi apa? Lupa saya. Bagaimana cara meningkatkan istiqomahan dalam membaca Al-Quran? Fastaqim apa? Hatta yatiyakal yakin. Istiqomah datang sampai hari kematian. Belajar untuk disiplin masalah waktu, demi masa, demi waktu, demi hari, demi detik, demi jam, demi minggu, bulan dan tahun. Nah, kalau saat kita main handphone terus tiap hari, azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, matiin handphone, dengerin suara Allah, suara azan, dia yang dikumandangkan oleh azan, resepin, diam. Saya kalau ada azan kumandang, saya diam. Allah Maha Besar, ya Allah, aku Maha Kecil. Resepin, nikmatin meskipun yang azan kakek Allah. Batuk lah. Ada kemudian ini dari azan, ada. Ngajarin ibu disiplin waktu. Disiplin waktu itu Allah sudah menggambar dalam Al-Quran.
sadarkan diri. Lewat apa? Surat wal asri innal insana lafi khusr. Jangan sampai kita menjadi manusia merugi, tidak disiplin. Disiplin waktu itu penting. Istiqomah dengan waktu, istiqomah dengan anak, dengan suami, dengan kerjaan kita, supaya kita baca Quran nih. Kita kayak kemarin saya teleponan sama Bu Silvi, saat saya kalau alarm itu 5 menit ya, 1 jam bunyi, beliau mendoain kita semua. Alhamdulillah, begitu ya Bu Silvi. Ini luar biasa ilmu buat saya. Akhirnya saya gini nih, alarm saya pas sama bini saya lagi mau ciuman, mau maaf dia jadi